Pada tanggal 30 Januari Bloomberg, Financial Times, Reuters, dan beberapa media lainnya, pertama kali melaporkan bahwa pemerintah AS telah memberitahu perusahaan-perusahaan Amerika bahwa mereka tidak akan lagi mengeluarkan izin ekspor ke Huawei. Ini adalah langkah menuju larangan penuh penjualan teknologi AS ke Huawei. Seorang sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Reuters bahwa para pejabat AS sedang menggarap kebijakan baru dan resmi. Kebijakan tersebut akan melarang pengiriman produk ke Huawei, termasuk produk di bawah level 5G, seperti item 4G, produk Wi-Fi 6 dan 7, kecerdasan buatan, dan komoditas serta teknologi seperti proyek cloud computing yang berkinerja tinggi. Di sisi pemasok, semua transaksi bisnis langsung antara perusahaan Amerika dan Huawei, termasuk raksasa chip Intel dan Qualcomm, akan sepenuhnya terputus. Tidak hanya itu, perusahaan dan perantara lain yang memasok Huawei, juga dilarang diekspor ke sana oleh perusahaan Amerika. Ini adalah eskalasi besar dari larangan ekspor pemerintah AS terhadap Huawei. Beberapa pakar teknologi menggambarkannya sebagai langkah yang benar-benar signifikan. Beijing tampaknya tidak dapat berbuat banyak, selain protes. China menyatakan keprihatinan serius tentang laporan yang terkait, dan kami mengikuti perkembangan yang terkait. China dengan tegas menentang AS yang menggeneralisasi gagasan keamanan nasional dan menyalahgunakan kekuasaan negara untuk menekan perusahaan-perusahaan China secara tidak masuk akal. Praktik ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi pasar dan aturan ekonomi dan perdagangan internasional, serta melukai kepercayaan komunitas internasional terhadap lingkungan bisnis AS. Ini adalah hegemoni teknologi yang terang-terangan. China akan terus dengan tegas melindungi hak-hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan-perusahaan China. Di masa lalu, pemerintahan Trump telah memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam ekspor pada tahun 2019, tetapi membuat pengecualian untuk beberapa perusahaan Amerika termasuk Qualcomm dan Intel, yang menerima lisensi untuk memberikan teknologi non-5 gram kepada Huawei. Pemerintahan Biden telah mengambil langkah-langkah yang lebih agresif daripada pendahulunya dan sekarang tampaknya mendorong ke arah pelarangan penuh terhadap semua ekspor teknologi ke Huawei. Seorang pakar teknologi di lembaga think tank CNAS mengatakan kepada Financial Times bahwa langkah terbaru ini adalah langkah yang sangat signifikan. Dia mengatakan bahwa usaha Huawei untuk memasuki area baru selama beberapa tahun terakhir, seperti mengembangkan kabel bawah laut dan cloud computing, telah menimbulkan masalah keamanan nasional yang baru. Jika larangan baru ini diberlakukan, bagaimana dampaknya terhadap Huawei? Pembatasan apa yang akan dilakukan oleh Partai Komunis China atau PKC? Beberapa sumber telah mengungkapkan bahwa PKC menangkap 2 warga negara Kanada untuk memaksa pembebasan Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou. Dan AS, Kanada, dan China memulai negosiasi pertukaran tahanan secara rahasia. Dilaporkan bahwa pemimpin tertinggi China, Xi Jinping, mengeluarkan lebih dari 100 arahan dan secara pribadi mendiskusikan pertukaran tahanan dengan 2 presiden AS secara berturut-turut. Dan setelah 3 tahun berupaya, kesepakatan akhirnya tercapai. Dengan kata lain, untuk menyelamatkan Huawei, PKC telah melakukan yang terbaik. Tetapi sekarang tampaknya semua itu sia-sia. Serangkaian tindakan AS baru-baru ini telah memberikan pukulan besar bagi industri teknologi tinggi dan chip PKC. Pada bulan Oktober tahun 2022, pemerintahan Biden secara sepihak memberlakukan pembatasan ekspor peralatan manufaktur chip baru ke China, termasuk kontrol pada ekspor sirkuit terpadu komputasi canggih dan peralatan manufaktur semikonduktor tertentu. Dan sekarang pemerintah AS meningkatkan upayanya untuk bekerja sama dengan sekutu-sekutunya untuk menghentikan ambisi PKC dalam mengembangkan teknologi semikonduktor untuk kecerdasan buatan dan senjata hipersonik. AS baru-baru ini mencapai kesepakatan trilateral dengan Jepang dan Belanda, yang akan memberlakukan pembatasan ekspor peralatan pembuatan chip tertentu ke China oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara tersebut. Dengan konteks seperti itu, Huawei tidak akan bisa mendapatkan chip dari Intel dan Qualcomm di masa depan. Saat ini, Intel dan Advanced Micro Devices Inc. memasok Huawei dengan prosesor yang digunakan dalam seri laptop Mate, sementara Qualcomm menjual prosesor dan modem ke Huawei, yang merupakan komponen inti dari lini ponsel pintar Huawei. Menurut analisis rantai pasokan Bloomberg, Huawei sekarang menyumbang kurang dari 1% dari pendapatan Qualcomm, Intel dan Advanced Micro Devices, menyoroti menurunnya peran penting Huawei. Jika teknologi inti ini tidak tersedia sama sekali, Huawei, raksasa teknologi tersebut akan hilang untuk selamanya. Huawei tampaknya telah menyadari situasi ini sebelumnya. Pada tanggal 4 Februari tahun 2023, berita menyebar di jaringan China bahwa lebih dari 10.000 orang telah dipecat dari Huawei. 10.000 orang dipecat dari Huawei, ya, Anda tidak salah dengar.
Baru-baru ini, Ren Zhengfei mengharuskan semua karyawan yang telah bekerja selama lebih dari 8 tahun untuk diberhentikan dan melamar kembali untuk pekerjaan tersebut. Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa karyawan yang telah bekerja di perusahaan selama 10 tahun akan diangkat menjadi karyawan tetap. Dengan kata lain, perusahaan harus membiayai karyawan ini seumur hidup. Menurut standar perekrutan Huawei saat ini, orang yang dapat dipekerjakan kembali akan diterima, dan orang yang tidak bisa diterima hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Jika Anda tidak dapat dipekerjakan kembali, dan Anda adalah pemegang saham perusahaan, karena Huawei memberikan saham kepada karyawan lama, maaf, saham Anda akan diubah menjadi uang tunai. Ambil uang Anda dan pergilah. Huawei tidak peduli dengan orang-orang yang tidak berguna. Didirikan pada tahun 1987 oleh Ren Zhengfei, seorang mantan mayor di Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA, Huawei pernah menjadi sukses besar di China. Pada bulan Agustus tahun 2022, dunia melihat sekilas perubahan signifikan Huawei. Pada saat itu, media China, China Business Network, melaporkan bahwa dalam forum internalnya, Huawei memposting sebuah artikel dengan judul, "Seluruh pendekatan bisnis perusahaan harus bergeser dari mengejar skala ke mengejar keuntungan dan arus kas." Pada hari yang sama, frasa Huawei ingin menjadikan kelangsungan hidup sebagai agenda utamanya, menjadi trending topik nomor 1 dan nomor 2 dalam pencarian populer di Weibo, platform media sosial China. Dalam artikel tersebut Ren mengatakan bahwa ekonomi global sedang menghadapi resesi, serta penurunan dan daya beli, tidak mungkin berbalik dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Dengan dampak epidemi, seharusnya tidak ada satu wilayah pun di dunia yang dianggap sebagai pengecualian. Huawei harus mengubah pemikirannya dalam kebijakan bisnis, dari mengejar skala menjadi mengejar keuntungan dan arus kas, untuk memastikan dapat bertahan dari krisis dalam 3 tahun ke depan. Agenda utamanya adalah untuk tetap hidup, dan mengecilkan serta menutup semua bisnis marginal. Semua orang perlu merasakan kengeriannya, katanya. Menurut Ren, pendiri Huawei, pada tahun 2023 perusahaan akan mengecilkan atau menutup bisnis yang tidak akan menghasilkan nilai dan keuntungan dalam beberapa tahun ke depan. Dia mengatakan, pergilah ke tempat yang menghasilkan uang dan hasilkan uang, dan tinggalkan beberapa negara atau pasar. Pernyataan ini merupakan kejutan bagi industri terkait di China. Di masa lalu Huawei hampir tidak menekankan keuntungan. Perusahaan ini adalah perusahaan teknologi terkemuka PKC dan selalu menikmati hak istimewa dari pemerintah dalam hal kebijakan dan pendanaan. Dengan dukungan keuangan pemerintah China, Huawei telah berkembang menjadi sangat besar, dengan 180.000 karyawan di seluruh dunia pada tahun 2022. Di masa lalu, Huawei tidak pernah berpikir banyak tentang operasi dan keuntungan, tetapi hanya tentang bagaimana mendominasi pasar dengan produk harga murah, dan bagaimana memperluas produk dan layanan Huawei ke lebih banyak negara. Untuk mendapatkan lebih banyak pesanan, produk dan layanan Huawei dihargai sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi. Huawei tidak memiliki masalah kehilangan uang, karena mereka disubsidi oleh PKC. Jadi, skala Huawei tumbuh, dengan lebih banyak karyawan dan ponselnya pernah menjadi nomor 1 di dunia. Penekanan pada profitabilitas dan keuntungan, pangsa pasar yang menyusut dan PHK, bukanlah hal yang biasa dilakukan oleh Huawei. Perubahan ini mengindikasikan bahwa PKC mungkin tidak lagi memberikan subsidi kepada Huawei atau mengurangi subsidi. Ada 2 alasan untuk ini. Salah satunya adalah bahwa nilai utama Huawei bagi PKC telah berkurang. Yang kedua adalah bahwa pemerintah China benar-benar kehabisan uang dalam resesi ekonomi. Sepertinya Huawei menghadapi rasa sakit karena penyapihan usahanya, tetapi ini bukan bagian tersulit. Bagian tersulitnya adalah rantai pasokan Huawei telah terputus, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Chip yang paling krusial tidak lagi tersedia. Tapi, siapa yang bisa mereka salahkan? Pada akhir Januari, Bloomberg, The Financial Times, Reuters, dan lainnya melaporkan bahwa Huawei, sebuah perusahaan swasta, telah melakukan setidaknya 10 penelitian dengan berbagai organisasi militer Partai Komunis, termasuk pada topik kecerdasan buatan dan komunikasi radio. Huawei juga telah bekerja sama dengan Universitas Nasional Sains dan Teknologi Pertahanan untuk mengeksplorasi metode pengumpulan dan analisis citra satelit dan koordinat geografis. Menurut penelitian, makalah paling awal yang diterbitkan oleh karyawan Huawei yang bekerja sama dengan militer PKC telah dibuat dari tahun 2006, dan dari pencarian basis data menunjukkan bahwa setidaknya 10 makalah telah diterbitkan oleh kedua belah pihak. Proyek-proyek yang dipublikasikan ini hanya mewakili sebagian kecil dari total proyek, dan banyak yang tidak dipublikasikan, karena melibatkan rahasia militer. Dengan kata lain, Huawei sebagai perusahaan teknologi terkemuka, yang dibina oleh pemerintah PKC tidak hanya bertanggung jawab atas pengembangan teknologi dan inovasi PKC, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan militer PKC.
Undang-Undang Intelijen Nasional Pemerintah China yang mulai berlaku pada tahun 2017, mengharuskan perusahaan-perusahaan China untuk mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan upaya intelijen negara, dimanapun mereka beroperasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Huawei telah mengejar strategi untuk memposisikan dirinya sebagai penyedia global utama untuk peralatan telekomunikasi. Huawei berusaha untuk mendominasi infrastruktur komunikasi dalam sistem digital internasional utama di berbagai wilayah di dunia. Pencapaiannya yang paling menonjol adalah sistem komunikasi nirkabel 5G, yang dapat terhubung ke ponsel, internet, dan Internet of Things. Internet of Things dapat menghubungkan hampir semua perangkat digital, seperti pintu garasi otomatis. Dan 5G juga dapat mengontrol sistem kontrol pengawasan dan akuisisi data, pada gerbang bendungan atau koneksi jaringan pembangkit listrik tenaga nuklir. Huawei ingin menyediakan perangkat keras dan dukungan teknologi perusahaan untuk produk-produknya. Artinya, Huawei ingin karyawannya memiliki akses ke sistem ini. Selama beberapa tahun terakhir, ada bukti yang berkembang bahwa peralatan Huawei memiliki pintu belakang untuk mencuri informasi dari negara lain dan mengakses intelijen penting. Di abad ini, serangan siber dan peretasan telah menjadi hal yang biasa. Bayangkan kekuatan kuda Troya modern. PKC dapat menggunakan sistem pseudo-sipil ini untuk melancarkan serangan di dunia maya seperti serangan Pearl Harbor. Terhadap musuh yang menggunakan peralatan Huawei, serangan tersebut dapat merusak ekonomi musuh, misalnya dengan mematikan sistem perbankan. Jika dilakukan dengan cepat dan luas, serangan diam-diam dapat mengganggu komunikasi militer dan melumpuhkan sensor berteknologi tinggi. Bagaimana Barat membentuk aliansi untuk memblokir Huawei? Pada bulan Agustus tahun 2018, Australia mengumumkan bahwa mereka telah melarang Huawei untuk membangun jaringan 5G di negaranya karena masalah keamanan. Pemerintah Australia mengatakan bahwa keterlibatan sebuah perusahaan yang mungkin berada di bawah arahan tambahan dari pemerintah asing, dalam pembangunan jaringan nasional Australia menimbulkan risiko yang terlalu besar. Larangan resmi Australia terhadap Huawei adalah yang pertama dan satu-satunya dari negara manapun. Meskipun AS melarang penggunaan peralatan Huawei Network pada tahun 2012. Baru pada Mei tahun 2019, Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS secara resmi menambahkan Huawei ke dalam daftar entitasnya. Setahun kemudian, Trump memperpanjang sanksi tersebut hingga 2021. Faktanya, Huawei sangat merahasiakan dirinya sehingga banyak negara pada awalnya tidak percaya bahwa perusahaan ini adalah perusahaan tidak biasa. Itu termasuk, bahkan Inggris, anggota aliansi 5 negara. Jika bukan karena tekanan dari AS, Huawei kemungkinan besar akan berhasil menggelar 5G di Inggris. Pemerintah Johnson saat itu mengatakan pada Januari tahun 2020 bahwa mereka akan mengizinkan Huawei untuk berpartisipasi dalam pembangunan 5G secara terbatas. Namun pada bulan Juli tahun itu, Johnson memutuskan untuk melarang dan menghapus peralatan 5G Huawei. Mengapa pemerintahan Johnson berubah 180 derajat hanya dalam waktu 6 bulan? Pada Agustus tahun 2022, The Times melaporkan bahwa peralatan murah Huawei adalah godaan yang mematikan bagi Inggris. Pemerintahan Trump memberikan tekanan pada Inggris dengan mengutip ancaman keamanan nasional. Pada bulan Mei tahun 2019, Matthew Pottinger, wakil penasihat keamanan nasional saat itu, memimpin delegasi Gedung Putih ke London untuk melobi Inggris. Menurut media, Pottinger berulang kali menyatakan, "Kami tidak ingin Anda melakukan ini. Anda tidak tahu betapa jahatnya Partai Komunis China." Karena tidak berhasil dalam melakukan persuasi, Presiden Trump menggunakan senjata pamungkasnya. Pada bulan Mei tahun 2020, AS melarang Huawei menggunakan chip yang dibuat di AS. Pada bulan Juli, Perdana Menteri Inggris Johnson benar-benar mengubah arah, mengumumkan bahwa semua peralatan Huawei harus dicabut dari jaringan 5G Inggris. Terlepas dari apa yang diperkirakan pemerintah, akan ada penundaan dalam peluncuran teknologi, dan tambahan biaya sebesar 5 miliar. Untuk negara tetangganya, Kanada, AS bahkan lebih khawatir. Penundaan Kanada dalam melarang Huawei mungkin terkait dengan penculikan 2 sandera Kanada oleh PKC pada September tahun 2021. AS mencapai kesepakatan penuntutan yang ditangguhkan terhadap Meng Wanzhou, yang memungkinkannya untuk kembali ke China. Pemerintah China kemudian membebaskan kedua warga Kanada tersebut pada bulan Mei tahun 2022. Pemerintah Trudeau mengumumkan larangan penyertaan produk dan layanan Huawei dan ZTE dalam sistem telekomunikasi Kanada. Setelah Huawei diblokir oleh AS dan anggota aliansi 5 mata lainnya. Namun, di Eropa, Huawei tetap diterima oleh Jerman, Spanyol, dan Hongaria. Pada tahun 2019, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengunjungi Eropa sebanyak 2 kali. Dan salah satu tugas utamanya adalah membujuk negara-negara Eropa untuk berhenti menggunakan Huawei. Pada tahun 2020 dan 2021, pemerintah Eropa termasuk Prancis, Swedia, Rumania, negara-negara Baltik, Belgia,
dan Denmark telah melarang penggunaan peralatan Huawei di bagian-bagian penting dari jaringan 5G mereka, atau mengharuskan operator mereka untuk berhenti menggunakan peralatan Huawei dalam jangka menengah. Bisnis ponsel pintar Huawei, yang pernah menantang Apple dan Samsung di Eropa, juga dihancurkan oleh AS selama periode ini. Sanksi Amerika memutus perangkatnya dari Android, sistem operasi yang dimiliki oleh Google. Dengan Presiden Biden yang menjabat dan sikapnya yang tampaknya lunak terhadap PKC, Huawei berpikir bahwa mereka memiliki peluang untuk bangkit kembali di Eropa. Pada awal 2021, pelobi Huawei di Brussels optimis bahwa keinginan Eropa untuk instalasi 5G yang murah dan cepat akan mengalahkan masalah keamanan. Mereka bahkan mengadakan pertemuan di Parlemen Eropa untuk mengajukan kasus mereka. Pertemuan-pertemuan ini dibatalkan pada tanggal 24 Februari pada hari yang sama ketika Presiden Rusia Putin meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina. Bagi banyak orang di Eropa, risiko menggunakan peralatan Huawei tiba-tiba meningkat. Tidak seperti yang diharapkan pemerintahan Xi Jinping, bahwa naiknya Biden ke tampuk kekuasaan akan melanjutkan sanksi pemerintahan Trump terhadap Huawei dengan intensitas yang lebih besar, dalam hal bekerja sama dengan sekutu AS. Pada Oktober tahun 2021, Komisi Eropa mengeluarkan peringatan baru terhadap penggunaan teknologi Huawei untuk jaringan 5G, dan pemerintah Inggris menegaskan kembali permintaannya untuk mencopot peralatan Huawei dari infrastruktur telekomunikasi nasionalnya. Pada tanggal 25 November tahun 2022, Komisi Komunikasi Federal AS atau FCC mengeluarkan aturan baru, melarang importir menjual produk peralatan komunikasi dari sejumlah perusahaan China termasuk Huawei dan ZTE. Seminggu kemudian, pada tanggal 1 Desember menurut sebuah makalah strategi yang dilihat oleh Reuters, Kementerian Ekonomi Jerman merinci proposal untuk meningkatkan tingkat pengawasan pada penggunaan komponen dari negara-negara tertentu, tidak termasuk komponen dari pemasok negara otokratis dalam infrastruktur penting, dan memberlakukan persyaratan yang lebih ketat pada perusahaan yang bertransaksi dengan China. Terakhir, mari kita lihat apa yang terjadi pada ponsel Huawei di Taiwan. Huawei melabeli handsetnya sebagai Made in Taiwan, China, dan dilarang di Taiwan, yaitu oleh Komisi Komunikasi Nasional Republik China. Akibatnya, Huawei telah mengalihkan fokusnya di Taiwan ke perangkat wearable dan laptop dalam beberapa tahun terakhir, dan belum merilis produk baru di pasar ponsel selama bertahun-tahun. Dikarenakan Huawei telah menghadapi berbagai macam pengepungan dan blokade dari AS dan sekutunya, berbagai produk Huawei telah menghilang dari pasar Taiwan. Baru-baru ini, distributor Huawei di Taiwan mengumumkan bahwa mereka akan menutup service center Huawei mulai tanggal 12 Maret tahun 2023. Pengguna dapat membuat perjanjian untuk servis di rumah atau pergi ke toko resmi.